Kisah Abu Bakar As-Siddiq, episode Rasulullah SAW wafat. Suasana Isya itu sangat berbeda. Para sahabat telah berkumpul di masjid. Mereka saling berbisik satu sama lain. Rasulullah SAW yang mereka nantikan untuk mengimami sholat belum tampak. Bilal lantas menjemput Rasulullah SAW. Penuh rasa cemas, Bilal mendengar Rasulullah berkata, "Mintalah Abu Bakar untuk menjadi imam sholat." Sementara itu di masjid Abu Bakar belum terlihat. Oleh karena itu, para jamaah kemudian mengutus seseorang untuk menjemput Abu Bakar. Setiba di masjid, atas perintah Rasulullah SAW, Abu Bakar maju mengimami sholat. Beberapa isyarat tentang kepemimpinan Abu Bakar telah ditunjukkan Rasulullah SAW. Hal itu semakin tampak pada saat-saat terakhir kehidupannya. Sebagai contoh, satu ketika seorang wanita datang menjumpai Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah tengah terbaring dalam sakitnya. Si wanita itu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku datang dan tidak mendapati engkau di sini?" "Jika engkau tidak mendapati saya, temuilah Abu Bakar," jawab Rasulullah. Pada saat lain, ketika kondisinya semakin lemah, Rasulullah SAW juga bersabda, "Tidak ada satupun pintu yang tersisa di masjid, melainkan akan tertutup, kecuali pintu Abu Bakar." Ibunda Aisyah juga meriwayatkan bahwa saat kondisi sakit Rasulullah SAW semakin berat, beliau memanggil Abdurrahman bin Abi Bakar bersabda lirih, "Berikanlah pundakmu agar aku bisa menyampaikan suatu pesan untuk Abu Bakar. Aku tidak ada persengketaan atasnya. Allah dan kaum mukminin tidak menginginkan adanya persengketaan atas Abu Bakar," ucap Rasulullah SAW. Selang beberapa waktu setelah pesan itu disampaikan, Rasulullah, sang manusia agung, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh kaum muslim hampir tidak mempercayai dan larut dalam kesedihan. Betapa dalam kesedihan Abu Bakar, air matanya mengalir deras. Suaranya serak seraya mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Abu Bakar termenung dalam di hadapan jasad Rasulullah SAW. Ia menguatkan diri menyingkap kain penutup wajah sahabat yang teramat dicintainya itu. Ia menciumnya, sementara air matanya semakin deras tak tertahankan. "Demi zat yang jiwaku di tangannya, engkau telah wafat ya Rasulullah. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada engkau. Sungguh indahnya dirimu, baik ketika hidup maupun pada saat wafatmu," ucap Abu Bakar lirih. Ia kemudian menutupkan kembali kain penutup wajah Rasulullah SAW. Selepas Rasulullah SAW wafat, dimulailah kepemimpinan Abu Bakar atas umat Islam. Ia tampil sebagai sosok yang tegas dan pembela tauhid. Ia tidak segan membukakan jalan bagi kaum muslim, serta menunjukkan mereka ke jalan yang benar. Inilah Khalifah terpilih. Rasulullah SAW baru saja wafat. Di Saqifah Bani Sa'idah, tempat berkumpul para sahabat, terjadi perselisihan. Mereka terdiri atas kaum Ansor dan Muhajirin, berdebat untuk menentukan siapa yang layak menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Perdebatannya semakin panas itu akhirnya sampai ke telinga Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Saat itu mereka sedang berada di kediaman Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib pun hadir di tempat itu bersama seluruh keluarga Rasulullah, termasuk ibunda Aisyah. Abu Bakar dan Umar sangat terkejut mendengar kejadian itu. Mereka segera mendatangi Saqifah Bani Sa'idah. Melihat perdebatan semakin memanas, Abu Bakar tampil berpidato di hadapan mereka. Abu Bakar menyampaikan kelebihan-kelebihan golongan Ansor dan Muhajirin. Di akhir pidatonya, Abu Bakar mengusulkan untuk memilih salah satu dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah. Mendengar perkataan Abu Bakar, kegaduhan kembali ramai.
Masing-masing dari mereka menunjukkan kelebihan-kelebihannya. Melihat kondisi yang semakin kusut itu, Umar pun akhirnya mengingatkan mereka tentang sebuah peristiwa menjelang Rasulullah SAW wafat. Bukankah kalian ingat bahwa Rasulullah telah memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat? Maka siapa di antara kalian yang ingin mendahului Abu Bakar? Ujar Umar dengan suaranya yang lantang. Kami berlindung kepada Allah dari sikap mendahului Abu Bakar, seru mereka spontan. Tahukah kalian bahwa sesungguhnya Rasulullah itu termasuk salah satu golongan muhajirin dan penggantinya juga dari kalangan muhajirin. Sementara itu, kita merupakan para penolong Rasulullah. Maka sekarang kita menjadi penolong bagi pengganti beliau, sebagaimana kita menjadi penolong beliau. Ujar Zaid bin Sabit seraya meraih tangan Abu Bakar dan berkata, ini adalah sahabat kalian. Setelah itu Umar pun membaiat Abu Bakar. Kemudian hal itu diikuti oleh kaum muhajirin dan kaum ansor. Ali bin Abi Thalib yang kemudian tiba di tempat tersebut tidak tinggal diam. Sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW itu berujar, sesungguhnya Rasulullah sempat sakit beberapa hari. Dalam kondisi sakitnya yang semakin berat, beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Ketika beliau wafat, aku menyimpulkan bahwa sholat itu merupakan lambang dan tiang agama Islam. Maka kami ridha jika urusan agama kami di dunia ini diserahkan kepada orang yang diridhoi Rasulullah. Kami pun membaiat Abu Bakar, ucapnya. Dengan dibaiatnya Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam, berhentilah persengketaan di antara para sahabat. Abu Bakar pun tampil menjadi pemimpin pertama pengganti kepemimpinan Rasulullah SAW. Sesungguhnya ia merasakan betapa sangat berat amanah baru itu baginya. Ia tidak berani menyebut sebagai Khalifatullah di bumi. Ia lebih memilih menyebutnya sebagai Khalifah Rasulullah. Maknanya menerus perjuangan Rasulullah SAW. Selama mengemban jabatan barunya itu, Abu Bakar justru selalu merasa khawatir dan takut. Ia sadar bahwa dirinya sangat jauh dari kemuliaan Rasulullah SAW. Namun, Abu Bakar tetap harus mengemban kekhalifaannya. Alhamdulillah, sekian dulu kisah hari ini. Insya Allah berjumpa lagi di Zakaifat Berkisah di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum.